Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan mengulas kembali kasus Jeffrey Leonel Dahmer, dikenal sebagai kanibal Milwaukee, adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa asal Amerika Serikat. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Lionel Dahmer bekerja sebagai ahli analisis kimia di Universitas Marquette. Beberapa sumber melaporkan Dahmer kehilangan perhatian saat masih kecil. Namun sumber lain menyatakan bahwa Dahmer umumnya disayangi oleh kedua orang tuanya. Saat masih bayi dan balita, meskipun ibunya dikenal keras, rakus akan perhatian dan serta suka berdebat dengan suami dan tetangganya, ibunya seorang hipokondria yang menderita depresi dan pernah mencoba bunuh diri menggunakan Equinil. Akibat seiringnya terjadinya pertengkaran antara kedua orang tuanya, Dahmer tidak merasakan ikatan yang kuat antara anggota keluarganya. Dahmer dulunya adalah anak yang energik dan bahagia, tetapi menjadi pendiam setelah menjalani operasi hernia ganda pada usia 4 tahun. Di sekolah dasar, Dahmer dianggap pendiam dan pemalu. Sejak dini, Dahmer memiliki keterkaitannya dengan hewan mati. Ketika pindah ke kota Butte Country Summit, Ohio pada tahun 1968, Dahmer suka mengumpulkan serangga besar dan kerangka hewan kecil, seperti tupai yang sebagiannya ia masukkan ke dalam toples. 2 tahun kemudian, dia bertanya kepada ayahnya bagaimana jika tulang ayam dimasukkan ke dalam pemutih. Lionel senang dengan apa yang diyakini sebagai keingintahuan ilmu putranya, menunjukkan cara memutihkan dan mengawetkan tulang hewan dengan aman. Dahmer mulai menggunakan teknik ini dalam hobi mengumpulkan tulangnya dan bahkan mulai mengumpulkan bangkai hewan yang kemudian dibedah dan dikubur di samping rumahnya. Sejak tahun pertamanya di sekolah menengah Revere, Dahmer dipandang sebagai seorang buangan. Pada usia 14 tahun, dia mulai minum minuman beralkohol dengan kadar tinggi di siang hari. Seringkalinya menyembunyikan minuman kerasnya di dalam jaket yang dia kenakan ke sekolah. Ketika teman sekelasnya bertanya mengapa dia minum alkohol di kelas, Dahmer mengatakan, "Alkohol adalah obat saya." Ketika dia mencapai masa pubertas, Dahmer mengetahui bahwa dirinya gay dan dia tidak memberitahu orang tuanya. Di awal masa remajanya, dia menjalani hubungan singkat dengan seorang remaja laki-laki. Meskipun mereka tidak pernah melakukan hubungan intim, menurut pengakuan Dahmer, dia mulai berfantasi tentang mendominasi dan mengendalikan pasangan laki-lakinya di awal hingga pertengahan masa remajanya. Dan fantasinya secara bertahap berkembang menjadi tertarik dengan pembedahan. Ketika dia berusia 16 tahun, Dahmer membayangkan atau menghayal membuat seseorang pria yang dianggapnya menarik menjadi tidak sadarkan diri dan kemudian melakukan tindakan seksual pada tubuhnya. Pada suatu kesempatan, Dahmer bersembunyi di semak-semak dengan tongkat baseballnya untuk menunggu pria tersebut, namun dia tidak lewat pada hari itu. Dahmer kemudian mengakui bahwa itu adalah upaya pertamanya untuk menyerang dan membuat seseorang tunduk padanya. Ketika ayahnya mengetahui ibunya berselingkuh pada bulan September 1977, mereka memutuskan untuk bercerai, memberitahu putra mereka bahwa mereka ingin melakukan secara damai. Pada Mei 1978, saat Dahmer lulus SMA, beberapa minggu sebelum kelulusan, salah satu guru mengamati Dahmer duduk dekat tempat parkir di sekolah, minum beberapa kaleng bir. Ketika gurunya mengancam akan melaporkan masalah tersebut, Dahmer memberitahu bahwa dia mengalami banyak masalah di rumah. Dahmer melakukan pembunuhan pertamanya pada tahun 1978, 3 minggu setelah kelulusannya. Pada tanggal 18 Juni, Dahmer memberi tumpangan pada seorang pejalan kaki bernama Stephen Mark Hicks yang berusia 19 tahun. Dahmer membujuk Hicks untuk ikut ke rumahnya dengan alasan minum. Hicks pun setuju untuk menemani Dahmer ke rumahnya dengan janji beberapa gelas bir saja. Setelah beberapa jam berbicara dan minum dan mendengarkan musik, Hicks ingin pergi. Ketika Hicks ingin pergi, Dahmer lalu memukul 2 kali dari belakang dengan barbel seberat 4,5 kilo saat Hicks duduk di kursi. Ketika Hicks pingsan, Dahmer mencekiknya hingga tewas. Lalu melepaskan pakaian Hicks meraba-raba, lalu melakukan masturbasi di atas mayatnya.
Beberapa jam kemudian, Dahmer menyeret mayat tersebut ke ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Dahmer membedah tubuh Hicks di ruangan bawah tanah sebelum kemudian menguburkan jenazahnya di halaman belakang. Beberapa minggu kemudian, dia menggali sisanya dan mengupas daging dan tulangnya. Dia melarutkan daging ke dalam cairan asam sebelum membuang larutan tersebut ke toilet. Dia meremukkan tulang-tulang itu dengan palu dan menyebarkannya di hutan di belakang rumah keluarganya. Kalung Hicks dan pisau yang digunakan untuk memotongnya dilempar ke sungai. Pembunuhan selanjutnya di Hotel Ambassador. Pada tanggal 20 November 1987, Dahmer yang saat itu tinggal bersama neneknya di West Allis bertemu dengan seorang pria berusia 25 tahun bernama Stephen Tommy di sebuah bar dan membujuknya untuk datang ke Hotel Ambassador di Milwaukee, tempat Dahmer menyewa untuk bermalam. Menurut Dahmer, dia tidak berniat membunuh Tommy, tapi hanya bermaksud membiusnya dan berbaring di sampingnya sambil menjelajahi tubuhnya. Keesokan paginya, Dahmer terbangun dan menemukan Tommy berbaring di bawah di tempat tidur. Badannya hancur dan membiru karena memar. Darahnya pun keluar dari mulutnya dan satu lengan Dahmer memar parah. Dahmer kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingat pernah membunuh Tommy dan bahwa dia tidak percaya hal itu terjadi. Kemudian Dahmer membeli sebuah koper besar untuk mengangkut jenazah Tommy dibawa pulang ke rumah neneknya. 1 minggu kemudian dia memotong kepala, lengan, dan kaki, lalu mengambil tulang dari tubuhnya sebelum memotong dagingnya menjadi potongan yang cukup kecil untuk dipegang. Dahmer memasukkan dagingnya ke dalam kantong sampah plastik. Dia membungkus tulang-tulang itu di dalam lembaran dan menumbuknya hingga menjadi sebuah serpih dengan palu. Proses memotong Dahmer memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dia membuang seluruh jenazah Tommy kecuali kepalanya di tempat sampah. Setelah pembunuhan Tommy, Dahmer membiarkan kepala Tommy tetap terbungkus selimut. Setelah 2 minggu, Dahmer merebus kepala Tommy dengan dicampurkan cairan deterjen berbahan dasar alkali dan pemutih untuk mempertahankan tengkoraknya yang kemudian dia gunakan sebagai perangsang untuk masturbasi. Akhirnya tengkorak tersebut menjadi terlalu rapuh karena proses pemutihannya hingga Dahmer menghancurkan dan membuangnya. Dia mulai aktif mencari korban selanjutnya yang sebagian besar dia temui di dalam atau sekitar bar gay yang biasanya membujuk mereka ke rumah neneknya. Lalu untuk menjalankan rencananya dia akan membius para korbannya. Sebelum atau sesudah melakukan aktivitas seksualnya dengan mereka, setelah korbannya tidak sadarkan diri, dia mencekik mereka sampai mati lalu dibuang oleh Dahmer. 2 bulan setelah membunuh Tommy, Dahmer bertemu dengan seorang pelacur gay penduduk asli Amerika berusia 14 tahun, James the Doctor. Dahmer membujuknya untuk datang ke rumah neneknya dengan tawaran $50 untuk berpose foto telanjang. Mereka terlibat dalam aktivitas seksual sebelum Dahmer membius James dan mencekik di lantai ruang bawah tanah. Dahmer meninggalkan mayat di ruang bawah tanah selama 1 minggu sebelum memotong-motongnya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan kepada Tommy. Dia menempatkan semua sisa-sisa James, tidak termasuk tengkoraknya, ke tempat sampah. Tengkorak itu direbus dan dibersihkan dengan pemutih sebelum Dahmer menyadari bahwa tengkorak itu juga akan menjadi rapuh karena proses tersebut. Dia menghancurkan tengkorak itu 2 minggu kemudian. Pada tanggal 24 Maret 1988, Dahmer bertemu dengan seorang pria biseksual berusia 22 tahun, Richard Guerrero, di luar bar gay bernama Phoenix. Dahmer membujuk Richard untuk datang ke rumah neneknya dan menawari $50 untuk bermalam bersamanya. Dia membius Richard dengan obat tidur, mencekiknya dengan tali kulit dan melakukan seks oral pada mayatnya. Dahmer memotong-motong tubuh Richard dalam waktu 24 jam. Sekali lagi membuang sisanya ke tempat sampah dan menyimpan tengkoraknya sebelum menghancurkan beberapa bulan kemudian. Pada tanggal 23 April, Dahmer memikat Ronald Flower ke rumahnya. Namun setelah memberi Flower kopi yang diberi obat bius, dia dan Flower mendengarkan nenek Dahmer memanggil. Meskipun Dahmer menjawab dengan cara membuat neneknya percaya bahwa dia sendirian. Namun neneknya mengamati bahwa dia tidak sendirian, karena itu Dahmer tidak bisa membunuh Flower dan kemudian membawanya ke rumah sakit umum daerah. Pada bulan September 1988, nenek Dahmer memintanya untuk pindah, terutama karena kebiasaan minumnya.
membawa pemuda ke rumah pada larut malam dan bau busuk yang berasal dari ruang bawah tanah dan garasi. Lalu Dahmer pindah dari kediaman neneknya ke apartemen tersebut. 2 hari kemudian dia ditangkap karena membius dan mencabuli seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang dia bujuk ke rumahnya. Lalu ayah Dahmer menyewa pengacara untuk membela putranya. Pada tanggal 30 Januari 1989, Dahmer mengaku bersalah atas tuduhan penyerangan seksual tingkat 2 dan membujuk seorang anak untuk tujuan tidak bermoral. Hukuman Dahmer pun lalu ditangguhkan. Pada tanggal 20 Maret, dia pindah kembali ke rumah neneknya. 2 bulan setelah pengakuan dan 2 bulan sebelum hukuman, Dahmer membunuh korban kelimanya, seorang model ras campur berusia 24 tahun, Anthony Shorts. Dia ditemui di bar gay pada 25 Maret 1989. Menurut Dahmer, pada kesempatan khusus ini dia tidak bermaksud melakukan kejahatan. Namun sesaat sebelum bar itu ditutup, Shorts mengajak Dahmer mengobrol. Lalu Dahmer membujuk Shorts untuk datang ke rumah neneknya, di mana pasangan tersebut melakukan seks sebelum Dahmer membius dan mencekik Shorts. Keesokan paginya, Dahmer meletakkan mayat Shorts di bak mandi neneknya, di mana dia memenggal kepalanya sebelum mencoba mengulitinya. Dia mengupas daging dari tubuh dan menghancurkan tulangnya, lalu dia membuangnya ke tempat sampah. Menurut Dahmer, dia menganggap Shorts sangat menarik dan Shorts adalah korban pertamanya yang bagian tubuhnya dia simpan secara permanen. Dia mengawetkan kepala dan alat kelamin Shorts menggunakan aseton dan menyimpannya di dalam kotak kayu, yang kemudian dia simpan di dalam loker kerjanya ketika dia pindah ke alamat yang baru pada tahun berikutnya dan membawanya. Pada tanggal 23 Mei 1989, Dahmer dijatuhi hukuman percobaan 5 tahun dan 1 tahun di rumah pemasyarakatan dengan izin bebas kerja sehingga dia dapat mempertahankan pekerjaannya. Dia juga diharuskan mendaftar sebagai pelanggar seks 2 bulan sebelum jadwal pembebasannya. Dahmer dibebaskan dari hukuman masa percobaan 5 tahun yang diberlakukan pada tahun 1989. Dimulai pada saat ini, Dahmer untuk sementara pindah kembali di rumah neneknya di West Allis. Dahmer dikenakan 17 tuduhan pembunuhan, kemudian dikurangi hingga 15. Dahmer tidak dituduh melakukan upaya pembunuhan terhadap Edwards yang pengadilan dimulai pada 30 Januari 1992. Dengan banyak sekali bukti kuat yang melawannya, Dahmer membela diri dengan mengaku tidak bersalah karena tidak waras. Pengadilan berlangsung selama 2 minggu. Pengadilan memutuskan Dahmer waras dan bersalah karena melakukan 15 kali pembunuhan dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pada sidang dengar pendapat, Dahmer mengaku menyesal atas semua tindakannya dan dia mengharapkan kematiannya sendiri. Bulan Mei 1992, Dahmer diekstradasi ke Ohio, tempat dia mengaku bersalah karena membunuh korban pertamanya, Stephen Hicks. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.